sore COVID, siang nonton TV COVID, dan saya juga bikin berita COVID, gitu. Jadi takut juga keluar. Nah, sementara kalau kita telepon sumber Satgas Kesehatan, kadang-kadang tidak nyambung. Sementara kita tidak sama redaksi mengirim. Bagaimana solusinya? Harapan saya supaya di bidang Satgas COVID itu ada humas Satgas COVID yang menangani. Memang data yang akurat diberikan sama kerja, kita tinggal kerja di rumah gitu loh. Iya. Baik, terima kasih Pak Desman ya. Sebenarnya sudah diharuskan adanya jubir ya di masing-masing Satgas daerah. Cuman mungkin ya memang tidak semua daerah melakukan hal tersebut dengan baik. Satu lagi silakan yang mau bertanya di sini ada tadi yang resen lagi ada Pak Bambang Mas Bambang Sugiarto mungkin ya, nggak kelihatan nama belakangnya. Silakan kalau mau bertanya silakan. Ya. Halo Mas Bambang. Mau bertanya silakan. Kalau tidak saya akan alihkan ke yang lain. Di unmute Pak, Mas Bambang, jangan lupa. Oke, di unmute bisa? Baik, kalau tidak saya mohon maaf alihkan ke yang lain ya Mas ya. Oh bisa, silakan Mas Bambang. Enggak ada Mbak Berita. Oh, tidak mau bertanya? Oke, baik, karena raise hand, saya pikir mau bertanya. Baik, kalau begitu saya silakan satu orang lain yang bertanya, Subhan, silakan Mas Subhan. Di unmute terlebih dahulu. Di unmute ya, tolong di unmute terlebih dahulu mic-nya. Oh ini, sudah. Ya, silakan. Selamat sore, Mbak. Ini saya Subhan dari Blora. Ya, silakan Mas, singkat padat ya pertanyaannya ya Mas. Ya, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, padahal pemimpin-pemimpin kita, pemerintah yang menjadi ujung tombak memberikan contoh yang buruk untuk penerapan protokol itu sendiri. Mungkin seperti itu, Mbak. Misalnya contohnya bagaimana tuh Mas? Contohnya pemimpin daerah lebih suka nyanyi-nyanyi dengan tanpa protokol kesehatan, dengan mendatangi kerumunan dan lain sebagainya. Ya, baik ya. Di sini nih, apakah peran kita sebagai jurnalis yang bisa memberikan kritik, mengingatkan bisa dilakukan atau tidak begitu ya? Bisa dijawab silahkan. Ada lagi pertanyaan satu lagi saya akan bacakan dari Dwiki Marta. Bagaimana menyiasati berita optimisme positif, tapi juga tidak terkesan meremehkan COVID begitu. Nah, tadi menarik ya. Tadi ada yang kalau COVID terus itu orang jadi paranoid gitu ya. Apakah kita perlu COVID terus untuk kemudian menimbulkan awareness? Terus kemudian kalau kemudian kita mau berita-berita positif, nanti jangan malah bikin orang jadi malah meremehkan COVID. Nah, ini bagaimana sebaiknya? Silakan mau dijawab dari rekan-rekan Dewan Pers, silakan. Atau mungkin dari rekan-rekan BBC mau memberikan saran, silakan. Mbak Berita, saya sih. Silakan. Ya. Halo. Iya Pak Agus, silakan Mas Agus. Halo. Iya, silakan. Saya ingin dapat gambaran dari Dr. Lula, gitu ya. Kira-kira kalau dari sisi teman-teman medis itu pemberitaan media yang seperti apa yang ideal ya? Ya, yang dalam arti masyarakat butuh informasi tentang COVID-19, tapi informasinya itu berimbang, proporsional, dan tidak menimbulkan ketakutan, kekhawatiran berlebihan dari masyarakat gitu ya. Barangkali dari perspektif teman-teman medis perlu kita dengarkan itu, Mbak Rita ya. Kira-kira seperti apa ya pemberitaan yang dibutuhkan itu gitu. Nah, langsung saja Mbak Lula Kamal,
Bagaimana nih Mbak, sebaiknya pemberitaan untuk perubahan perilaku ini, apakah kita perlu untuk memborbardir terus agar kemudian masyarakat takut dan berubah, atau kita kasih hal yang positif agar masyarakat berubah dengan satu sikap yang positif, tapi nanti khawatir malah jadi meremehkan. Bagaimana nih Mbak Lula? Ya, kan barangkali pertanyaan yang jawabannya paling susah ya, karena bagaimana caranya kita bisa berimbang, kemudian orang bisa waspada tanpa harus takut begitu kan. Tapi kemudian jadi ekonomi masih berjalan, tapi juga tidak abai. Itu kan betul-betul pertimbangannya mesti hati-hati sekali. Dan kemudian kalau di perubahan perilaku ya, di bidang perubahan perilaku ada yang namanya edukasi, sosialisasi, sama mitigasi. Mitigasi itu udah buat yang bandel-bandel banget, mesti diapain lagi gitu ya, bandel-bandel banget. Kalau dari tenaga kesehatan, kita sebetulnya sih pengennya berita itu bisa menyadarkan orang, kan tapi menyadarkan orang tidak mudah, kita mengerti tidak mudah. Menyadarkan orang bahwa satu, yang memutus rantai penularan itu bukan tenaga medis gitu. Walaupun dianggap pahlawan, dianggap apapun juga, itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau yang pasien datang terus dan banyak datangnya juga kita akan kewalahan. Jadi intinya di sini bagaimana sih tetap mengajak orang waspada, ekonomi bisa jalan, tapi kalau kita protokol kesehatannya memang disiplin bisa dikerjakan. Bagaimana bisa membawa itu yang pertama. Yang kedua, barangkali bicara lebih jauh mengenai tenaga kesehatan di sini hadir buat membantu masyarakat dengan resiko yang sangat tinggi. Tolong jangan musuhi kami, paling seperti itu ya dari tenaga kesehatannya. Yang dua itu, yang pertama yang paling penting sebetulnya, karena kita juga tenaga kesehatan tidak akan pernah bisa punya tenaga yang cukup kalau kemudian yang sakit berbondong-bondong hadirnya. Bagaimana menyadarkan masyarakat tanpa harus kemudian didenda baru pakai masker, tanpa harus dikejar-kejar Satpol PP baru pakai masker. Ini adalah cerita yang barangkali sulit sekali barangkali ya. Teman-teman jurnalis, saya suka bercerita bahwa kampanye yang paling tidak berhasil ya, kita kampanye udah puluhan tahun adalah cuci tangan pakai sabun. Kenapa saya bilang tidak berhasil? Tiap tahun saya ikutan di acara cuci tangan pakai sabun sedunia. Di Hari Kesehatan Nasional, kita kumpulkan semua dokter-dokter hebat, semua yang hebat-hebat, termasuk ada menteri-menteri di sana. Memang sih sengaja panitianya memberikan kacang di meja. Ternyata banyak sekali yang makan kacang ya, terbuka, nggak tertutup. Tidak ada yang cuci tangan. Semua orang masih beranggapan cuci tangan itu kalau tangannya kotor. Cuci tangan itu sesudah makan, bukan sebelum makan. Jadi kita mengerti sekali, mengubah perilaku itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi sekarang kita tidak punya kemewahan gitu untuk punya waktu yang berpanjang-panjang. Di depan kita ini musuhnya sudah di depan mata. Jadi mau tidak mau kita sama-sama mesti sadar. Menyadarkan masyarakat, kemudian bisa melakukan protokol kesehatan tanpa jadi sesuatu pemaksaan. Itu yang paling penting. Karena itu teman-teman media dirangkul sama Satgas pastinya ya, karena kita mengerti ujung tombaknya ya teman-teman media. Teman-teman media yang barangkali bisa menggunakan bahasa daerah, mengerti selahnya berbicara. Karena kita merasa bahwa yang lebih pintar untuk berbicara gitu kepada masyarakat adalah teman-teman media. Baik. Terima kasih banyak Mbak Lula sudah berbagi bersama kita. Nah, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Saya akan minta kepada seluruh narasumber untuk memberikan satu closing statement. Closing statement-nya adalah begini. Tolong sampaikan menurut Anda pemberitaan media yang terbaik adalah yang seperti apa menghadapi di era COVID ini, menghadapi juga stigmatisasi masyarakat, tapi juga kelalaian masyarakat di satu sisi yang sama, begitu, di sisi yang berbeda. Nah, silakan saya akan minta terlebih dahulu dari Mbak Ratri terlebih dahulu deh, Mbak Ratri. Menurut Mbak Ratri, sebagai warga masyarakat yang pernah jadi korban nih, perlakuan semena-mena dari media gitu, inginnya seperti apa? Silakan, Mbak. Maaf Mbak, tadi aku ngambil sesuatu ini untuk media ya? Iya. Pesan untuk media toh. Pesan untuk media, pemberitaan media sebaiknya seperti apa di era COVID ini, di mana di satu sisi ada stigmatisasi masyarakat, di sisi yang lain yang juga paranoid masyarakat, tapi di sisi lain masyarakatnya juga ini banyak yang